Dok, iya kunaonnya sarang obatna kedah kunaon, rekomendasi obatna naon dok? Nah baik ya teman-teman, sesuai dari pertanyaan si Mang Agus, untuk gejala yang sedang dihadapi oleh si Mang Agus di tanamannya sendiri itu yaitu seperti ini ya, seperti di gambar ini. Nah itu sudah jelas ya teman-teman, itu sudah terinfeksi baik oleh jamur patogen maupun bakteri. Nah itu ada bercak daun dan juga bercak bakteri. Gejala bercak daun atau serangan dari Cercospora capsici itu ya teman-teman, mulai muncul bercak coklat keabu-abuan yang kemudian melebar gitu ya, terutama di kondisi yang lembab dan juga hangat. Pada tahap awal muncul bercak coklat kemerahan dengan pusat abu-abu muda gitu ya teman-teman, dan juga dapat menyebabkan daun menguning, layu, dan akhirnya rontok. Itu yang disebabkan salah satunya oleh jamur Cercospora capsici gitu ya, yang menyebabkan bercak pada daun. Nah seperti itu ya. Untuk bercak bakteri, nah penyebab pada bercak daun bakteri gitu ya teman-teman, itu yang disebabkan oleh Xanthomonas. Nah untuk gejalanya, gejala awalnya biasanya menyebabkan bercak basah pada daun yang kemudian menjadi coklat gelap gitu ya, serta daun juga bisa membusuk dan terasa lembek. Berbeda dengan bercak jamur atau bercak daun gitu ya, yang menyebabkan daun kering. Sementara pada bercak bakteri, dia itu bisa menyebabkan daun seperti lunak dan juga agak basah. Nah kalau misalkan di buah itu sama juga gitu ya teman-teman, kalau misalkan terkena bercak lunak yang disebabkan oleh bakteri Erwinia cartopora gitu ya, kalau misalkan di daun itu penyebabnya bakteri Xanthomonas. Jadi seperti itu ya. Jika parah dapat menyebabkan daun layu dan juga rontok serta buah busuk seperti itu ya teman-teman. Nah si bercak bakteri ini bisa disebabkan karena kita lalainya dalam mengantisipasi atau menanggulangi untuk si bercak daunnya. Alhasil bercak bakterinya semakin terdukung, semakin keaktifannya semakin aktif gitu ya. Makanya saran dari saya, kalau misalkan di tanaman kita sudah terlihat serangan dari bercak daun atau yang disebabkan oleh jamur Cercospora capsici, kita harus sesegera mungkin, secepatnya mungkin untuk menanggulangi atau mengobatinya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan telat dalam menanggulanginya atau mengobatinya, pasti serangan bercak bakteri juga pasti bakalan ada gitu ya. Makanya ini sudah kombinasi gitu ya, seperti yang diderita oleh si Mang Agus ini di tanamannya. Itu sudah kombinasi antara bercak daun dan juga bercak bakteri. Untuk antisipasi atau untuk obatnya, untuk pestisidanya gitu ya teman-teman, itu harus sudah mulai fungisida plus bakterisida. Mang, apakah harus beli dua produk, fungisida dan juga bakterisida? Tidak juga gitu ya teman-teman. Nah ada dari fungisida plus bakterisida dari si Bactosin ini ya teman-teman. Saran dari saya pakai Bactosin. Bactosin ini bahan aktifnya copper hydroxide atau tembaga hidroksida. Itu sudah dua gitu ya teman-teman. Ada fungisida, ada bakterisida juga. Jadi bisa juga untuk jamur patogen maupun untuk bakteri seperti itu ya. Jadi intinya tidak usah beli dua produk, tinggal beli satu produk saja. Itu ada Bactosin, bahan aktifnya tembaga hidroksida atau copper hydroxide. Itu fungisida dan plus bakterisida yang bersifat sistemik gitu ya. Jadi bisa didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Alhasil untuk pencegahan ataupun pengobatan bisa-bisa juga gitu ya. Dosisnya tinggal disesuaikan 1-2 ml per 1 liter air. Kalau misalkan serangannya parah, bisa pakai dosis 2 ml per 1 liter air. Kalau misalkan serangannya masih rendah, bisa kita pakai 1 ml per 1 liter air gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan saran dari saya, di musim hujan ini jangan lupa kita untuk aplikasikan atau proteinan di pupuk kalsiumnya ya, supaya mempertebal jaringan dinding selnya, supaya bisa tanaman kita terhindar dari serangan jamur patogen maupun bakteri serta hama atau kutu-kutuan gitu ya teman-teman.